Baik, Bu Retno, ngomong-ngomong nih, masih bulan suci Ramadan, udah minggu kedua ya kalau nggak salah bulan suci Ramadan ya. Gimana nggak Bu? Terasa ya? Nggak terasa banget. Nah, gimana Bu, puasanya lancar? So far lancar. Saya masih traveling. Terakhir saya traveling ke Seoul. Di pesawat pas pulang itu puasa kan, ya lumayan 7 jam puasa. Tapi dengan niat, bisa dijalani dengan baik. Saya kalau Ramadan memang kebiasaan saya malam itu saya sangat berusaha untuk tidak keluar rumah. Jadi undangan-undangan, kalau masih ada undangan malam saya tidak, karena Ramadan buat saya malam itu adalah malam ibadah saya. Saya berusaha untuk beribadah lebih baik, mencoba beribadah lebih baik di bulan Ramadan. Jadi saya biasanya salat tarawih di rumah. Jadi malam saya ada di rumah untuk menjalankan salat tarawih dan lain-lain. Insya Allah. Ada beda nggak sih Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun sebelumnya? Mungkin dari segi kesibukan, apakah tahun ini mungkin lebih sibuk lagi? Sibuk sih, tetap sibuk ya. Jadi saya memang agak nggak normal ya. Saya sering dalam perjalanan saya sebagai diplomat karir ini, bahkan Lebaran pun saya tidak ada berada di rumah. Oh ya? Jadi buat saya tuntutan pekerjaan saya setiap hari adalah hari yang memang menuntut perhatian ya. Tapi saya tetap berusaha. Saya pernah di satu titik pas mendarat di Soekarno-Hatta, selamat datang, selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya pas mendarat itu di Hari Raya Idul Fitri. Waktu saya masih jadi dirjen. Jadi begitu mendarat, habis itu ganti baju, terus sudah itu saya kan harus halal bihalal ke tempat Menlu kan. Waktu itu Pak Hasan. Jadi dari airport langsung ke Pak Hasan. Halal bihalal. Setelah itu saya pulang ke rumah, ganti baju, gantian saya ke Semarang, saya halal bihalal sama ibu saya. Jadi hal kayak gitu udah biasa sering banget terjadi ya, di dalam hidup saya. Jadi Hmm. kayak Ramadan, traveling kemana-mana, nggak ada yang beda. Tapi kalau misalkan nih bicara sosok personal seorang Bu Retno Marsudi, seorang istri, kemudian seorang ibu, nenek juga gitu kan, ada nggak sih mungkin momen khusus di Ramadan tuh yang memang harus dilakukan bersama-sama keluarga? Mungkin wajib nih kita harus buka puasa bareng nih, bareng-bareng keluarga gitu. Kita punya tradisi setiap weekend, biasanya hari Sabtu memang kita berusaha untuk kumpul kan. Saya 2 anak sudah menikah semua, tapi yang anak yang kedua kan dokter kan, dia lebih banyak tidur di rumah sakit daripada tidur di rumah. Jadi ada extra effort buat dia untuk kalau pas memang dia tidak jatah untuk menginap di rumah sakit, dia bisa kumpul dengan keluarga hari Sabtu. Dan itu juga berlanjut pada saat Ramadan. Jadi pada saat hari Sabtu kita berusaha untuk bareng, mau buka di dalam rumah, atau misalnya kita bilang yuk kita makan bareng, yuk kita buka puasa di rumah. Tetapi pokoknya intinya di dalam 1 minggu itu ada 1 hari yang kita dedikasikan untuk kumpul bareng. Bu Retno kan suka masak ya katanya, Bu Retno ya? Dulu. Sekarang udah nggak sempat lagi ya? Sekarang udah nggak sempat. Katanya suka juga datang ke pasar tradisional gitu ya, Bu? Saya selalu ke pasar. Kalau itu saya masih lakukan. Jadi kalau weekend nggak ada kegiatan, saya ke pasar. Jadi saya ke pasar itu baru seminggu yang lalu. Jadi saya tahu persis harga bawang berapa, harga cabai keriting berapa, cabai rawit kecil berapa, harga dan daging sebagainya. Karena disitulah, kenapa ke pasar tradisional? Disitulah saya melihat masyarakat. Dan disitulah selalu mengingatkan saya dari mana saya berasal. Saya ini kan bukan anaknya orang kaya ya. Saya adalah anaknya orang kebanyakan. Saya anaknya orang yang nggak punya. Ibu saya selalu bilang eling yo, eling. Dan pasar itu adalah tempat, salah satunya tempat yang selalu mengingatkan saya dari mana saya berasal. Bahwa saya adalah dari mereka. Itu menjadi penguat saya. Termasuk katanya kalau keluar negeri pun kalau ada waktu Bu Retno juga menyempatkan diri ya untuk melihat bagaimana mereka di sana. Saya kalau keluar negeri, saya berusaha untuk ke pasar tradisional. Di situ saya melihat kehidupan masyarakat, dan saya selalu kalau misalnya kita makan di luar gitu kan, saya selalu pesan dengan teman-teman, tolong carikan warung tradisional. Jangan restoran yang ekstravaganza dan sebagainya. Karena yang saya ingin dapatkan adalah denyut kehidupan masyarakat. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Tapi senang kok ke pasar itu berinteraksi dengan penjual-penjualnya. Mereka suka tanya, Bu, kalau lagi tidak keluar negeri ya Bu? Gitu. Jadi kita berinteraksi dengan bahasa yang sangat enak gitu. Jadi saya berteman dengan mereka-mereka. Banyak fansnya juga berarti Bu Retno kalau di pasar ya? Alhamdulillah.
sambil belanja sambil foto. Itu mau saya tanyain, ternyata udah duluan ngaku nih Bu Retno banyak yang selfie gitu. Jadi terganggu deh belanjanya. Enggak ya Bu ya? Enggak. Justru menikmati di situ ya. Menikmati sekali. Baik, terima kasih Bu Retno sudah bersedia menerima kami tim dari One on One untuk berbincang bersama Ibu. Semoga lancar ibadah puasanya, lancar tugas-tugasnya. Terima kasih Bu Retno sekali lagi. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.